بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام مبشر وثنبل بن عبد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وبعد فإنا نعلم ونقر ونعتقد ونؤمن ونقل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله عظيم ملك كبير لا رب سواه ولا معبود إلا إياه قديم أزلي دائم أبدي. وبعد, setelah disebutkan hamdalah serta sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, fa inna na'lam, sesungguhnya kita mengetahui, wa nuqir, dan mengikrarkan, wa na'taqid, meyakini, wa nu'min wa nuqin, serta mengimani, wa nashhad, dan bersaksi, alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, satu-satunya, la syarikalah, tiada sekutu baginya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Disebutkan bahwasanya arti ilah, arti Tuhan ini ya, itu paling simpel, la ma'bud, tidak ada yang patut disembah. Ilah di sini yang patut disembah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Apa arti disembah di sini? Yang dijadikan sesembahan, yang dijadikan orientasi hidup. Karena itulah Nabi SAW pernah bersabda, ta'is abdud dinar, celaka hambanya dinar, hambanya dirham. Artinya celakalah orang yang menuhankan duit, semua tenaganya, pikirannya untuk duit, gak ada yang lain. Ini celaka, berarti hambanya duit, bukan hambanya Allah. Hambanya Allah gak kayak gitu. Nah, ada yang hambanya nafsunya. Allah Ta'ala berfirman, Tuhannya itu nafsunya. Dalam firman Allah, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak melihat ya Muhammad orang-orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya? Artinya seluruh hidupnya itu yang penting untuk memenuhi kepuasan dirinya. Yang penting saya puas,
Terserah orang ngomong apa, pakaian yang saya senangi itu yang saya pakai, kerja yang saya senangi itu yang saya kerjakan, mau itu dilarang atau tidak saya tidak peduli. Ini Tuhannya itu nafsunya, bukan menuhankan Allah. Walaupun dia sering mengucapkan la ilaha illallah, ucapan saja, tapi hatinya enggak demikian. Ini dianggap tidak beriman model ini. Kenapa? Karena dia menuhankan nafsu. Kemudian naik lagi tingkat. Ketika sudah naik tingkat, berzikir la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Arti ilah maksud. Tidak ada yang dituju dalam hidup ini kecuali Allah. Jadi naik level, yang awal tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kalau sudah benar dia baik di dalam ucapan tadi, naik ke level tidak ada yang dituju dalam hidup ini kecuali Allah. Dan ini diaplikasikan di dalam bacaan iftitah yang sering kita baca. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku ini dan seluruh ibadahku, wa mahyaya, bahkan seluruh hidupku, wa mamati, bahkan matiku, lillah, tujuannya hanya untuk Allah, karena Allah semua. Nah itu yang orang mengucapkan la ilaha illallah, levelnya la maqsuda illallah. Ya, sehingga tujuan hidup dia yang penting Allah ridho. Mau saya seret rezeki tapi yang halal nggak apa-apa, Allah ridho. Nggak mau dia pakai riba, nggak mau, Allah murka, itu saya nggak mau. Saya pakai cara halalannya karena yang penting Allah ridho. Saya mau pakai pakaian yang Allah ridho. Saya mau cari pasangan yang Allah ridho. Saya mau mendidik anak dengan cara yang Allah ridho. Terserah mau dibilang cara kolot, cara ini saya gak peduli. Yang penting Allah ridho. Yang seperti ini benar-benar la ilaha illallahnya benar. Kalimat la ilaha illallahnya bukan cuma ucapan semata. Jadi seluruh waktunya itu yang penting Allah ridho. Ya, yang seperti inilah masuk naik ke level yang lebih tinggi. Sehingga orang-orang yang zikirnya la ilaha illallah dan dia memantapkan di hatinya tiada yang dituju di dunia ini kecuali Allah, maka orang-orang yang seperti ini hidupnya akan lurus terus. Dan mereka inilah yang disebutkan di dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus siapa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Yang ngerti tujuan hidup ini bukan umur 60 nyaman, bukan yang penting punya rumah, yang penting punya ini, yang penting mapan, anak makmur, istri makmur. Kebanyakan orang di situ tujuan hidupnya. Bahkan dia belajar belasan tahun tujuannya di situ. Apa itu? Ya apa masa tua makmur. Ya apa dapat kerja gaji besar sehingga saya nyaman di hari tua. Ini bukan karena Allah lagi hidupnya, karena nafsunya. Sehingga dalam hal ini arti la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bahkan disebutkan Nabi bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Paling afdolnya zikir itu kalimat la ilaha illallah. Ya. Bukan masalah ucapannya, tapi resapan maknanya itu. Karena itulah
Nabi bersabda, "Maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapapun yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ini pentingnya la ilaha illallah. Ya, sampai-sampai dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhalal jannah." Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya, maka dia akan masuk surga. Maksudnya murni ini apa, Ustaz? Murni di sini dia mengaplikasikan kalimat itu dalam kehidupan sehari-hari. Mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah itu dalam kehidupannya. Ya. Sehingga ini sangat tinggi, sangat besar. Karena itulah kalimat la ilaha illallah ini bisa menjadikan orang yang sebelumnya dipastikan neraka selamanya jadi dapat surga selamanya. Cukup dengan la ilaha illallah, asal dari hati, bukan terpaksa. Kalau terpaksa nggak bisa, Pak. Orang-orang munafik itu la ilaha illallahnya terpaksa. Kenapa? Biar dianggap muslim, tapi tetap masuk neraka selamanya, nggak menyelamatkan la ilaha illallahnya itu. Karena intinya di hatinya benar nggak la ilaha illallahnya itu. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Arti sekutu di sini tidak ada yang membantu Allah dalam segala hal. Tidak ada yang menjadi saingan Allah dalam segala hal. Karena itulah kalau seseorang itu ibadah karena Allah juga karena yang lain, maka Allah nggak nerima ibadah itu. Contoh ngaji Quran. Tumben ngaji, biasanya nggak pernah ngaji di rumah. Sekarang kok ngaji? Iya, ada mertua di rumah, Ustaz. Gak enak kalau nggak ngaji. Berarti ngaji Anda bukan karena Allah. Ada syirik di situ. Karena tujuannya ada selain Allahnya. Ya. Sholat kalau di rumah pakai kaos oblong aja. Bahkan kadang-kadang nggak pakai kopiah. Tapi kalau ke masjid surbannya lengkap. Untuk siapa sampai pakai surban? Oh iya, di hadapan orang gak enak, masa kausan saja, Ustaz. Berarti sholat Anda karena orang. Pakai pakaian yang bagus ke masjid karena orang. Kalau Anda karena Allah sama aja, di rumah, di masjid sama aja. Kalau karena Allah. Karena yang Anda sembah mau yang di rumah. Ketika Anda sholat di rumah, sholat di masjid, yang Anda sembah Allah juga sama. Kenapa dibedakan? Ketika Anda membedakan berarti ada selain Allahnya, ada ibadahnya. Nah di sini masuk syirik. Karena itulah kata Nabi, ar-riya syirkun khafi. Riya, pamer dengan ibadah, itu adalah syirik samar. Syirik tapi samar. Kenapa? Karena dia gak cukup ibadah dia dilihat oleh Allah, tapi dia pengen juga dilihat oleh makhluknya. Kalau memang dia mengharapkan pahala, pahala itu hanya dari Allah, gak ada yang dari yang lain. Siapa yang bisa ngasih pahala? Gak ada. Nah, kalau sudah pahala dari Allah, Allah tahu kok Anda sholat walaupun Anda sembunyi di rumah. Allah tahu kok Anda berzikir walaupun dalam hati. Terus mengapa Anda expose? Kan pengen dipuji orang. Pengen orang tahu kalau Anda ini ahli zikir. Nah, yang dalam hal inilah ada syirik khafi. Ada tujuan selain Allah. Ya. Ilahun azim, Tuhan yang maha agung. Malikun kabir,
Raja yang maha besar. Ingat, hati-hati, jangan mengartikan Allah maha besar itu Anda bayangkan kayak besar benda. Hati-hati, itu bisa dosa besar. Yang menghayalkan kayak gitu dosa besar. Kenapa? Karena Allah maha suci dari mirip makhluknya. Allah nggak mirip makhluknya. Yang Anda bayangkan itu semua makhluk. Karena itulah tidak boleh membayangkan Allah. Tidak boleh. Kalau membayangkan, bayangkan ciptaannya. Jangan membayangkan Allah. Bisa sesat hati ini. Ya. Akhirnya apa? Mirip orang hidup. Menggambarkan dewanya itu macam-macam. Ada yang tangan 9, ada yang bertaring, ada yang model gini. Kenapa? Karena mereka bebas membayangkan Tuhannya. Dalam agama kita haram membayangkan Allah. Ya. Walaupun seumpama bentuk cahaya, cahaya itu ciptaan. Seakan-akan Anda menyamakan Allah dengan ciptaannya. Sementara sifat wajib Allah mukhalafah lil hawadits. Allah beda dengan ciptaannya, enggak sama. Jadi enggak boleh tafakur di situ. La robba siwa, tiada Tuhan selain Allah. Rob itu artinya yang mengurus. Itulah Rabbul Alamin, yang mengurusi seluruh alam ini. Apa itu alam? Alam ini selain Allah. Kalau orang yakin di hati bahwasanya pengurus alam ini adalah Allah, yakin, mantepkan di hati Anda, yang ngurus alam ini Allah, maka nggak usah khawatir, nggak usah takut. Selama Anda nggak bikin murka Allah, nggak usah takut. Selama Anda nggak bikin maksiat, nggak usah takut. Mau itu urusan rezeki, urusan keamanan diri, keamanan anak, ya, apapun itu nggak usah takut. Asal satu, jangan bikin murka. Kenapa? Yang ngurus alam ini Allah. Orang kalau di hatinya mantap, masuk ke sanubarinya, yang ngurus alam ini Allah, maka dia akan ridho. Dia akan ridho dengan setiap ketentuan Allah. Tidak pernah terucap di hatinya, apalagi di lisannya, mengapa ini terjadi? Kok bisa terjadi ini? Tidak pernah. Kenapa? Karena seakan-akan seperti itu dia komplain dengan aturan Allah. Kayak yang benar aturan dia, Allah salah ngaturnya. Kayak seperti itu. Kayak itulah orang beriman gak pantas mengatakan seumpama ya, seumpama kayak gini berhasil saya, itu gak pantas. Seakan-akan aturan Allah di dunia itu salah. Kayak dia lebih pintar ngatur daripada Allah. Ya, ingat semua yang terjadi di alam ini sudah diatur oleh Allah. Mau itu taatnya orang yang taat, maksiatnya orang yang maksiat, itu sudah ketentuan Allah. Sakit yang gak kunjung sembuh, ya, melarat yang gak kunjung selesai, terdolimi terus, itu sudah ketentuan Allah. Berdoa silahkan. Berdoa itu tanda kita ada harapan kepada Allah. Jangan putus asa. Berdoa. Berdoa itu harus. Ya, tapi komplain dengan itu Allah tidak boleh. Ya, doa bukan komplain ya. Doa itu menunjukkan kita butuh kepada Allah. Tapi bukan komplain. Kalau komplain nggak boleh. Seakan-akan nggak setuju dengan apa yang Allah tentukan. Harus ada ridho. Ya, contoh ya.
Setiap orang tua itu pasti pengen semua anaknya sukses. Gak ada orang tua itu yang milih, gak ada. Semuanya pengen anak saya panjang umur semua, sukses semua, sugih semua, pasti itu. Tapi kenyataannya kok beda-beda, Ustaz. Ini menunjukkan bukan di tangan Anda nasib mereka. Nasib mereka di tangan Allah. Bukan Anda yang ngerubah nasib. Walaupun semuanya dikasih porsi belajar, pendidikan sama semua dikasih. Uang saku istilahnya untuk jajan semua sama. Gak ada yang dibedakan. Tapi kok hasilnya beda? Allah yang ngatur, bukan Anda. Bahkan diri kita pribadi aja gak bisa kita ngatur sendiri. Berapa banyak orang yang punya cita-cita tapi gak kesampaian. Saya dulu pengen jadi presiden, sekarang jadi ini. Banyak. Kenapa? Tanda yang ngatur bukan diri kita, yang ngatur Allah. Yang ngatur Allah. Apa tugas seorang hamba? Ridho dan pasrah. Ini namanya iman. Kalau orang ada komplain berarti dia tidak ridho. Dan ridho itu muncul karena tauhid yang kuat. Apa itu? Allah yang mengatur segala alam ini. Semua nasib hambanya Allah yang ngatur. Tidak ada satupun yang luput. Baru muncul ridho. Orang kalau nggak ridho, dia nggak terima dengan Allah. Tetap ketentuan Allah itu berjalan. Tidak mungkin berubah karena Anda nggak rela. Nggak mungkin berubah. Dan Anda dapat dosa karena nggak ridho. Tapi kalau Anda ridho dengan ketentuan Allah, ketentuan Allah tetap berjalan dan Anda dapat pahala. Al-Habib Al-Haddad pengarang kitab ini, beliau mengatakan, wa in tarda bil maqsum ishta mun'ama. Jika engkau ridho dengan pembagian Allah, maka engkau akan hidup dalam keadaan nyaman, bahagia. Kenapa ridho? Wa illam takun tardo ishtafil hazan. Tapi kalau engkau gak ridho dengan pembagian Allah, maka engkau hidup dalam keadaan sengsara terus, sedih terus, komplain terus. Bahkan ketika dia dapat nikmat, dia gak melihat itu. Kenapa? Yang dilihat temannya yang lebih kaya, temannya yang jauhnya lebih tinggi, temannya yang lebih. Dia gak lihat dia sendiri banyak. Kenapa? Gak ridho dengan pembagian Allah. Ya apa cara mancing ridho? Nah, cara mancing ridho itu lihat yang lebih rendah daripada kita. Kalau mau tahu nikmatnya sehat, datang ke rumah sakit. Di situ ada orang yang mau kencing saja harus dipapah dulu. Nahan dulu dia sampai ada yang mau papah dia. Dia nggak pengen pas buang air orang lihat, dia nggak ada yang pengen, tapi terpaksa ya, apalagi yang megangin mau nggak mau lihat auratnya, mau nggak mau dia risih, tapi bagaimana? Sehingga ini nikmat. Alhamdulillah saya sehat. Mahal, sehat ini mahal, Pak. Kalau mau tahu nikmatnya apa? Pendapatan, lihat yang lebih fakir, yang lebih miskin, lihat. Anda akan bersyukur, alhamdulillah saya hari ini ada makan cukup, ada yang dimakan, motor ada, alhamdulillah, yang jalan kaki banyak, tempat tinggal ada, alhamdulillah. Itu dipikir sehingga muncul alhamdulillah, nggak ngeluh terus. Kenapa orang bisa ngeluh? Karena melihat yang lebih tinggi. Coba dia lihat yang lebih rendah, dia akan bersyukur terus. Dan syukur itu kalau benar-benar dari hati, maka akan memantik tambahan nikmat dari Allah. Allah berfirman, la in syakartu la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Tapi masalahnya kita kasih nikmat banyak, gak bersyukur. Akhirnya Allah cabut. Sudah nikmat, dia ngedumel terus. Allah cabut, tambah fakir dia. Nah ini hati-hati.
Dan syukur itu bukan cuma ucapan hamdalah. Apa syukur itu? Syukur yang paling besar adalah menggunakan nikmat itu untuk ibadah. Mata, syukuri buat baca Quran. Kesehatan, syukuri buat ibadah, hadir majelis. 5 waktu berjamaah, syukuri. Itu syukur jalannya. Otak, syukuri dengan apa? Mendalami ilmu agama. Syukur itu nikmat otak. Jadi mensyukuri nikmat yang paling besar adalah menggunakan nikmat itu untuk ibadah. Sehingga kalau sudah dia syukur, Allah tambahi terus itu. Tambahi terus. Kenapa? Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Ya. Kemudian wala ma'budu illa iyyah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Sehingga sembahan-sembahan yang di bumi ini selain Allah itu semua palsu. Itu semua fata morgana. Kadang-kadang itu adalah buatan manusia sendiri. Dibuat-buat dia, nafsunya pengen Tuhan itu jangan satu, yang banyak. Akhirnya muncul. Kita lihat di sebagian negara kayak di India itu sapi disembah. Bahkan orang yang cacat, yang penting dia contoh bisa mementingkan kipas angin, ini disembah. Bisa nebak lotre, disembah. Ini kenapa? Karena Tuhan dia nafsu, sesuai nafsunya. Nah, ini hati-hati ya. Yang demikian kenapa? Karena memang buatan. Agama yang buatan terserah yang buat. Karena itulah seseorang kalau meyakini Islam itu benar, tidak boleh dia mengatakan agama yang paling benar Islam. Kenapa? Karena maknanya agama yang lain benar juga Ustaz, cuman yang paling benar Islam. Ini repot Pak, jangan. Bilang agama yang benar Islam, yang lain salah, selesai. Apalagi sampai maaf ada keyakinan semua agama sama. Ini bisa murtad. Meyakini semua agama sama benarnya. Kalau dia cuma bilang semua agama sama, itu perlu ditanya dulu, sama apanya Pak? Sama apanya? Tanya dulu. Kalau dia bilang sama benernya, murtad. Karena dia melawan ayat Allah, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah cuma Islam saja. Kalau dia masih menganggap ada agama yang benar sama kayak Islam, bisa syahadat, wajib syahadat. Wajib syahadat. Ya. Dan dia harus membuang itu pemikiran. Kalau tidak, walaupun sholat terus, syahadat terus dia tiap sholat, tapi habis salam murtad lagi. Kenapa? Karena pikirannya tetap mengatakan semua agama sama benarnya. Ini hati-hati, ya. Yang seperti ini berbahaya. Nah, kemudian qadimun azali. Allah qadim, maha dahulu. Arti dahulu di sini yang tidak ada permulaannya. Adanya Allah tidak ada permulaannya. Jadi nggak boleh bilang kapan Allah, nggak boleh. Karena kapan itu tanya waktu. Kapan tanya waktu. Sementara waktu itu ciptaan Allah. Allah ada sebelum adanya ciptaannya. Sehingga nggak pantas mengatakan kapan Allah. Ya. Dan arti qadim ini ya tadi ada tanpa ada permulaan. Daimun abadi, kekal abadi. Kekal itu apa? Yang tidak ada akhir akan adanya Allah. Gak ada akhir akan adanya Allah. Sehingga beliau jelaskan lagi, labtida'a li'awwaliyati, tidak ada permulaan untuk
awalnya Allah dan tidak ada puncak untuk akhirnya Allah. Tidak ada. Ya. Sehingga dalam hal ini harus kita yakin demikian. Ahadun Maha Esa. Ahadun Maha Esa. Dan di kalimat ahadun inilah diambil kata tauhid. Tauhid itu yang mengesahkan. Tauhid dari apa Ustaz? 3. Allah itu Esa dalam datnya. Datnya Esa, 1. Arti 1 di sini tidak ada duanya dan tidak tersusun dari komponen. Ya, beda kalau kita manusia nih, tapi kita tersusun dengan komponen. Karena itulah tidak boleh mengatakan Allah punya mata, punya gini, nggak boleh. Karena itu menyerupakan Allah dengan makhluk pertama. Yang kedua, itu berkomponen ngarannya. Sehingga dia bertabrakan dengan keesaan Allah. Allah itu maha satu dalam zatnya. Ya, satu dalam zatnya. Yang kedua, satu dalam af'alnya, fi'ilnya. Artinya apa? Semua di alam ini yang berbuat itu Allah. Mau itu perbuatan manusia, perbuatan ini itu yang berbuat Allah semua. Maksudnya Ustaz, maksudnya gini. Yang menciptakan apa perbuatan kita itu Allah. Dalam Al-Qur'an Allah sudah menjelaskan itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian serta menciptakan amal perbuatan kalian. Ya, yang menciptakan amal perbuatan itu Allah Ta'ala. Sehingga dalam ucapan seorang soleh mengatakan kun ma'al khalqi ka'alla khalqu. Jadilah engkau bersama orang-orang seakan-akan gak ada orang-orang itu. Artinya apa? Seakan-akan yang menggerakkan mereka itu Allah. Ada orang marah pada Anda, yang bikin dia marah itu Allah. Allah ingin tahu respon Anda kayak apa. Ada orang gini sekitar Anda, itu yang bikin mereka kayak gitu Allah. Karena itulah dalam suatu hadis Nabi bersabda, innar rajul la yajidu min athari dzambi. Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan dari sialnya dosa yang dia perbuat, tidak patuhnya istrinya, tidak patuhnya anaknya, macetnya kendaraannya, itu gara-gara sialnya maksiat. Sialnya maksiat. Sehingga orang-orang dulu kalau lihat anaknya nggak nurut, dia introspeksi, saya salah apa ini? Dosa apa saya? Bukan dia marah-marah. Bisa jadi itu maksiat dia, tapi dia nggak sadar. Yang bikin anak nggak nurut itu Allah. Oh yang bikin itu, yang bikin istri itu ngedumel terus Allah yang bikin. Tinggal kita responnya. Apa salah saya? Kok sampai itu? Karena itulah orang-orang dulu istighfar. Astagfirullah. Introspeksi dia. Oh salah di sini saya salah di sini. Dia memperbaiki. Sehingga dalam hal ini ibarat kata, ya, orang kalau ngerti dia hakiko, maka dia nggak melihat perantara. Contoh nih, ada kertas putih, di situ ada semutnya, semut. Tahu-tahu ada goresan pena di situ. Semut tadi dengan dangkalnya ilmunya, dia nyalahkan pulpen. Ya pulpen, wahai pulpen, kenapa engkau ini mengotori kertas putih ini? Kata pulpen bilang, jangan salahkan saya. Yang gerakan saya itu jari-jari ini, jari-jari yang gerakan saya. Komplain dia semut ini komplain ke jari. Wahai jari, kenapa engkau gerakkan pulpen itu? Yang jari bilang, bukan saya yang menggerakkan.
Saya ini tergantung hati. Hati nggak gerak, nggak berkehendak, nggak mungkin tangan saya gerak sendiri. Ini namanya perantara. Orang kadang-kadang memandang perantara. Oh, yang bikin subur ini hujan. Padahal bukan. Yang bikin subur Allah. Hujan cuma perantara, Pak. Kalau Allah nggak turunkan hujan, nggak bisa subur itu. Tapi kita kebanyakan lihat perantara, akhirnya nggak menganggap Allah. Padahal semua alam ini yang menggerakkan Allah. Karena itulah didikan orang-orang dulu itu. Ayo, siapa yang menciptakan rumah ini? Allah. Suruh itu. Itu kan masjid ini Allah. Semuanya dibilang. Kenapa? Biar hati anak itu mantap. Pencipta seluruh alam Allah. Jangan kasih perantara, langsung Allah. Yang bikin kenyang siapa? Allah. Yang bikin sakit siapa? Allah. Yang bikin sembuh Allah. Sehingga kalau sudah mantap Allah di sini, maka dia pasti butuh Allah. Dia pasti takut bikin Allah murka. Dan ini untuk anak-anak zaman sekarang. Bahkan bapak-bapaknya mulai luntur, sehingga mereka mencari rezeki dengan cara bikin murka Allah. Padahal yang ngasih rezeki Allah. Kenapa kok bikin murka Allah? Rela gak sholat, yang penting dapat duit. Rela buka aurat, yang penting dapat duit. Kenapa? Karena ngertinya yang ngasih saya bos saya, yang ngasih saya pabrik saya. Nah, yang ngasih Anda, yang bikin Anda hidup itu Allah. Bukan bos Anda, bukan gaji Anda, bukan kebun Anda, bukan. Itu semua Allah yang ngatur. Nah, ini penting, tanamkan itu. Kalau sudah orang ngerti semua, dibalik semua ini adalah Allah, dia pasti nggak berani maksiat. Kenapa? Takut. Karena yang semua gerakan Allah. Ini tauhid yang benar seperti itu. Kalau tauhid yang benar pasti akhlak benar, pasti keyakinan dapat benar. Ya. Nah, itu namanya ahadun. Ya. Somad tempat bergantung. Allahus somad, Allah lah tempat kita bergantung. Artinya tempat kita mengharap. Jadikan Allah tempat mengharap. Kebanyakan orang ketika dia dapat masalah, telepon polisi yang dia kenal, telepon orang kaya yang dia kenal, telepon pejabat yang dia kenal, telepon ini, tidak pernah telepon Allah dia. Padahal Nabi itu disebutkan kana Rasul idza hazabahu amrun iltaja ila shalah. Nabi itu kalau dapat masalah yang sulit langsung sholat, lapor pada Allah. Karena ngerti solusi cuma pada Allah, bukan ke yang lain. Ini namanya mengsomatkan Allah, menjadikan Allah tempat satu-satunya bersandar, satu-satunya pengharapan. Lam yalid wa lam yulad. Insyaallah kita lanjutkan kajian tauhid yang akan datang. Bila ada yang mau bertanya masalah tauhid, alhamdulillah paham semuanya. Ya, memang tauhid ini jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam, nggak kuat otaknya, bisa sesat. Tapi dalam di tauhid agar yakin Anda kuat. Orang itu jadi tambah imannya karena mengaplikasikan tauhid, bukan mendalami, tapi praktekkan. Praktekkan tauhid itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sehingga dalam hal ini penting karena zaman sekarang muslim sudah jauh dari tauhid.
Karena itulah keimanan itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan seseorang dari neraka selamanya. Sehingga disebutkan setiap perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman. Bukan wahai yang Islam, bukan, yang beriman. Karena iman itulah yang menjadikan dia tetap ibadah walaupun sendirian, tetap gak maksiat walaupun gak ada yang lihat, tetap. Kenapa? Karena dia tahu beriman Allah Maha melihat, Allah Maha kuasa mencabut nikmat, itu Allah kuasa, itu tauhidnya. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa ditambah imannya oleh Allah Ta'ala dengan kita mempelajari dan mendalami serta mengamalkan dan mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan Allah tutup kehidupan kita dengan keimanan, dengan husnul khotimah, setelah panjang umur, cukup amal, cukup modal untuk menghadap Allah Ta'ala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأنبياء لما نحظى بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.